Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mata kuliah TK 2, aplikasi perangkat lunak layanan kesehatan dengan topik konsep sistem informasi. Nah, kita perlu membahas di topik ini yang pertama karena nanti kita akan menjabarkan penjelasan aplikasi softwarenya, yang mana perangkat lunak itu adalah bagian dari sebuah sistem informasi. Nah, jadi Anda perlu tahu dulu bagaimana sih sebuah sistem informasi, apa sih definisinya. Nah, nanti biar lebih jelas dalam memahami di materi-materi berikutnya. Oke, kita jelaskan dulu yang dimaksud dengan informasi. Jadi informasi ini merupakan sumber daya kritis suatu organisasi. Artinya ini sumber daya yang penting dalam sebuah organisasi ya adalah informasi. Selain sumber daya yang lainnya, informasi adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian definisinya dari informasi ini adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi itu adalah data. Data apa? Data yang telah diolah. Diolah menjadi apa? Ya, bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi si penerimanya dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau ada data-data yang belum diolah, itu belum bisa dikatakan sebuah informasi. Ya, jadi informasi itu data yang diolah. Misal, Anda mendapatkan informasi tentang kecelakaan. Nah, Anda tahu itu kecelakaan di mana, siapa, ya, kapan terjadi. Nah, itu kan sebuah informasi. Jadi data-data tersebut sudah lengkap. Ya, data yang sudah diolah menjadi bentuk yang berguna. Anda tahu. Tapi penggunaan informasi tersebut tentu bagi siapa? Ya, bagi misal pihak kepolisian. Ya, dia perlu sebuah informasi. Data apa? Ya, data korban. Ya, kapan terjadi kecelakaan, di mana, dengan siapa, bagaimana kronologisnya. Nah, itu adalah informasi berguna bagi pihak kepolisian. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Nah, berikutnya, informasi itu menyertakan komunikasi dan penerimaan kecerdasan atau ilmu pengetahuan. Jadi, informasi itu ada sebuah komunikasi ya dalam penerimaan. Jadi, kecerdasan atau ilmu pengetahuan itu adalah informasi. Jadi, Anda dapat sebuah ilmu, mata kuliah, ya, wawasan, nah itu adalah informasi. Kan sudah diolah jadi bentuk. Anda berguna informasi ini untuk apa? Untuk belajar, untuk memahami materi-materi di bidang Anda. Nah, itu adalah informasi. Nah, kemudian bagian dari informasi itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu tadi data. Nah, data-data itu adalah bagian informasi. Kemudian image, gambar-gambar. Nah, gambar-gambar yang Anda lihat itulah informasi. Jadi misalnya ada gambar tong sampah yang lagi dicoret, nah berarti dilarang membuang sampah. Atau gambar huruf P disilang, nah itu adalah informasi. Anda tahu itu adalah tidak boleh parkir, tidak boleh membuang sampah. Atau gambar-gambar lainnya, ya seperti ya gambar-gambar tentang menjaga kebersihan. Nah, cuci tangan. Nah, itu ada gambar bagaimana tangan dibersihkan, ya. Nah, urutan-urutannya itu adalah informasi. Jadi itu gambar juga merupakan bagian dari informasi. Teks. Nah, pesan-pesan di WA, teks ya, berita-berita di koran ada yang iklan baris itu. Nah, itulah informasi. Nah, kemudian dokumen. Nah, berkas-berkas. Nah, terutama Anda di bidang rekam medis, yang Anda pegang itu, yang Anda pakai di bidang kerja Anda di rekam medis, dokumen itu adalah informasi. Nah, kemudian suara, ya, suara-suara yang mungkin Anda rekam sewaktu wawancara, ya, atau berita-berita voice yang Anda terima di WA, ya, tentang sebuah kejadian. Nah, ada suara, nah itu adalah informasi. Nah, jadi jelas informasi itu banyak sekali sumber-sumbernya. Jadi ada data, ada image, ada teks, ada dokumen, dan ada suara. Ya. Yang termasuk dalam itu adalah informasi. Jadi kalau sudah diolah, sudah
bermakna, berguna bagi si penerimanya, itu adalah informasi. Nah, kemudian kita lihat definisi sistem lagi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk tujuan mencapai tertentu. Ya, jadi Anda berada dalam lingkup sistem, berarti Anda berada dalam beberapa komponen dalam subsistem yang berinteraksi. Jadi itulah sistem. Ya, ada interaksinya antara komponen yang lain, itulah sistem. Nah, kalau kita gabung, sistem informasi adalah sistem ya di dalamnya suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberikan sinyal kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian internal, eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa poin penting yang bisa kita tangkap dari definisi ini, yang mana adalah sistem informasi itu adalah di dalamnya ada organisasi, berarti ada komponen. Jadi organisasi adalah komponen. Ngapain dia? Ya, ia tergabung dalam kombinasi orang-orang, fasilitas. Nah, tergabung ini. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan ya sinyal atau sebuah proses transaksi atau memberikan informasi kejadian internal, eksternal. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi itu outputnya adalah pengambilan keputusan. Jadi agar sebuah konsep dari hal-hal yang diolah itu ya, jadi mekanisme sistem informasi itu mengarah kepada teknologi. Nah, apa guna teknologi itu adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, kalau kita lihat dari information cycle-nya atau lingkaran perputaran dari informasi tersebut, yang pertama itu adalah input data. Nah, harus ada yang memberikan masukan dulu, harus ada datanya dulu. Nanti data itu diolah, ya, diproses. Nah, data tersebut harus masuk juga dalam database. Nah, database sistem. Nah, nanti proses, setelah diproses, setelah diolah, akan memunculkan output. Nah, output itu adalah informasi. Nah, baru informasi baru yang muncul. Nah, informasi ini diterima, recipients, ya, diterima. Kemudian setelah diterima nantinya ada decision, artinya ada sebuah keputusan. Jadi setelah diterima oleh yang berhak menerima informasi itu, nanti dia bisa memutuskan, ada action yang akan dia lakukan. Akhirnya ada hasil, ya, ada hasil yang didapatkan dari keputusannya. Nah, hasilnya berupa apa? Ya, berupa data lagi. Nah, data ini mau didapatkan lagi, nanti diproses lagi, dikeluarkan lagi. Nah, begitu seterusnya. Itu adalah information cycle. Jadi tetap dia akan selalu berputar. Informasi itu akan terkumpul terus, ya. Akhirnya untuk mendapatkan decision yang lebih baik lagi. Jadi Anda berada di era sekarang ini itu adalah akibat dari sistem informasi. Dulunya datanya seperti apa, ya, masih manual. Nah, diproses lagi, diberikan lagi, diterima lagi, keputusannya apa? Waduh, nggak bisa manual. Udah ke sistem, ke teknologi. Nah, dengan teknologi yang sekarang berkembang lagi, diproses lagi, diberikan informasi lagi, nah, diterima lagi, diputuskan lagi. Nah, teknologinya gimana? Wah, masih kurang, dilengkapi lagi hasilnya. Nah, begitu seterusnya. Jadi dia akan selalu berkembang. Jadi informasi itu tidak akan terputus, ya. Artinya terputus dalam itu aja, stop sini aja, tidak. Dia akan diolah lagi dan diberikan informasi lagi. Nah, jadi data yang diolah tadi yang sudah dimasukkan harus dimasukkan dalam sistem agar nanti pengolahannya benar-benar maksimal. Jadi data tersebut ini sudah ada, ngapain lagi diberikan informasi? Kalau belum ada, ya diberikan lagi informasi yang lain, ya. Nah, akhirnya nanti pihak manajemen bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, oke, itu tadi definisi dari sistem informasi. Nah, sekarang kita lihat komponennya. Nah, komponen. Jadi
area kita atau mapping dari mata kuliah kita ini dia berada di mana gitu ya. Jadi komponen sistem informasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah prosedur kerja, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah teknologi informasi. Nah, rincian dari teknologi informasi ada software, ada hardware, ada jaringan, ada database. Nah, itu berada pada lingkup teknologi informasi. Jadi ibaratnya ini masih turunan ketiga nih yang kita bahas ini, software ini. Jadi di atas software itu dia berada di teknologi informasi. Di atas teknologi itu adalah sistem informasi. Nah, untuk topik yang teknologi informasi itu kita bahas di pertemuan kedua. Nah, kita akan bahas hari ini lebih detail mengenai prosedur kerja dan manusia. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, prosedur kerja bagaimana? Ya, bentuknya dari sebuah komponen sistem informasi. Nah, mungkin kita sudah tahu definisi dari prosedur kerja atau SOP yang ada. Nah, kalau kita lihat bagian dari prosedur kerja itu ada 4. Ya, ada pemetaan kondisi prosedur kerja saat ini. Jadi, awal mula kita memproses sebuah pekerjaan harus ada pemetaan dulu seperti apa pekerjaan yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi misal di pemetaan ini Anda di bagian reka medis menerima pasien, ya, pasien yang akan mau berobat, ya, terus dia ngapain, ya, mau kemana lagi, si petugas mau ngapain, ya, apa yang dilakukan petugas terhadap pasien. Nah, itu adalah pemetaan. Nah, dipetakan dulu, petugas melayani pasien yang datang dari berbagai daerah untuk berobat. Nah, pasien ngapain? Pasien memperlihatkan kartu berobat misalnya. Pasien mendaftar dulu di bagian antrian karena ada antrian. Nah, semuanya harus dipetakan dulu. Jadi setelah dipetakan, ditingkatkan lagi, dianalisis. Apakah dengan pemetaan yang sekarang ini prosedurnya itu sudah bagus atau baik? Ya, sepertinya misal pasien datang berobat langsung menghadap ke petugas. Kemudian petugas menerima kartu berobat pasien dan langsung mencatat data pasien untuk pengambilan berkas rekam medis. Nah, berkas rekam medis diambil di bagian penyimpanan. Nah, seterusnya dan seterusnya. Nah, itu analisisnya. Setelah kita analisis, apakah ini sudah maksimal? Oh, belum. Nah, kita tingkatkan lagi. Petugas melayani pasien secara online setelah dia mendaftar di website yang sudah disediakan atau aplikasi yang sudah disediakan. Nah, itu analisisnya. Nah, makanya lakukan perbaikan. Jadi diperbaiki, dirubah, dioptimasi prosedur kerja tersebut. Dioptimalkan dari manual ke sistem. Nah, itu adalah business process re-engineering. Jadi ada perputaran terus, ada bisnis prosesnya untuk perbaikan sistem. Nah, itu prosedurnya. Dan akhirnya apa? Nanti ada sebagai bahan dalam penyusunan rancangan sistem informasi. Jadi dari semua urutan-urutan ini, endingnya adalah nanti bagaimana sistem informasi itu disusun lebih baik lagi, informasi cycle-nya bagaimana lagi. Nah, itu dia. Itu harus ada prosedur kerja dulu. Jadi dalam sistem informasi sangat penting prosedur kerja ini. Kalau tidak ada prosedur kerja, sistem informasi tidak akan berjalan optimal, ya, karena dia bagian dari sistem informasi, ya. Jadi ketiga komponen ini, ya, itu tidak boleh timpang, harus semuanya berkolaborasi. Prosedur kerja seperti apa untuk mengendalikan sistem informasi ini? Siapa yang mengendalikan? Nah, manusia. Kita bahas dulu manusia. Nah, komponen manusia dalam sistem informasi dibagi 3 kategori, 3 bagian. Sistem owner. Nah, sistem owner itulah pemilik dari sistem yang bertanggung jawab, mulai dari persetujuan, perencanaan, pembiayaan, dan segala konsekuensi yang timbul di setiap proses. Jadi kalau ibaratnya di rumah sakit, sistem owner itu adalah pemilik rumah sakit, ya, atau yayasan, atau di sebuah kampus itu adalah yayasan, sistem owner. Dia yang nanti akan bertanggung jawab menyetujui dari ya, keputusan yang diambil, ya, dia yang menyetujui, dia yang bertanggung jawab karena dia pemilik, dia menentukan bagaimana sistem itu mau dikembangkan, ya.
Kemudian sistem user, pengguna sistem baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita lihat sistem user ini di rumah sakit itu petugas, ya dia menggunakan sistem. Pasien juga, nah dia menggunakan sistem karena dia mau dilayani. Petugas melayani, ada sistemnya. Jadi sistem user dia hanya pengguna sistem. Nah, mau baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga itulah informasi sistem spesialis. Orang yang punya keahlian khusus dalam proses perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pengelolaan sistem informasi. Jadi kalau ibaratnya ini orang yang bisa menganalisis data atau analisis sistem, yang mana dia akan memberikan gambaran ya, atau memberikan sebuah perubahan ya, atau yang dia merancang nanti bagaimana sistem itu lebih baik. Nah, mungkin diterima dari masukan user, oh sistem ini nggak bagus, harus dikembangkan lagi, dia masih manual, bagaimana bisa online, bagaimana bisa ada aplikasi Android-nya. Jadi si informasi sistem spesialis ini yang akan nanti mengembangkan ya, bisa jadi contohnya itu adalah programmer, analisis sistem ya, mungkin orang yang punya keahlian dalam pengembangan ya di sebuah rumah sakit contohnya. Nah, jadi ketiga ini akan berada dalam lingkup ya komponen manusia dalam sistem. Jadi harus ada owner dulu, nggak bisa si informasi spesialis ini mengembangkan saja tanpa persetujuan owner. Kemudian kalau nggak ada user, bagaimana sistem itu dijalankan? Nah, kalaupun nggak ada informasi sistem spesialis, bagaimana nanti dikembangkan? Hanya ada user, hanya ada owner. Atau nggak ada owner, bagaimana? Nggak mungkin. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Itu komponen manusia. Nah, komponen teknologi informasi ini memang ada 4, mungkin di pembahasan berikutnya akan kita bahas lebih detail. Jadi hardware, software, ada jaringan, ada basis data. Ini adalah teknologi informasi. Jadi prosedur tadi, manusia yang menggunakan tadi perlu teknologi. Ya, bagaimana sistem itu berjalan, harus ada hardware-nya, harus ada software-nya, harus ada jaringannya, harus ada database-nya. Jadi harus semuanya berkolaborasi. Jadi terhadap 3 komponen tadi, ada manusia, ada prosedur kerja, dan ini adalah teknologinya, ini akan mensupport dari sebuah sistem informasi. Yang namanya sistem, nah ini dia, sistem informasi ya itu berkenaan dengan teknologi ya. Kalau hanya sistem saja itu masih manual atau prosedur-prosedur yang ada. Jadi mungkin saya kira untuk penjelasan dari pertemuan pertama cukup ya, mungkin nanti bisa diulang-ulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.